Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ya, tetap sehat ya. Dan tetap semangat belajarnya. Sebentar lagi kita mau penilaian akhir semester. Jadi, tetap semangat ya belajarnya anak-anak. Hari ini kita belajar matematika tentang bangun datar. Ini ada di tema 4. Nah, judulnya ruas garis pada bangun datar. Kita simak baik-baik ya penjelasannya. Kita harus tahu dulu apa arti bangun datar. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis atau sisi. Ya, kita lihat ya, ini ada gambar bingkai foto atau figura. Nah, figura di samping berbentuk bangun datar persegi panjang. Bagian tepi figura dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis adalah garis yang membatasinya atau disebut juga sisi. Nah, anak-anak, kita lihat ya. Tadi kan figuranya berbentuk persegi panjang. Jadi, di bawah ini sudah ada gambar bangun datar persegi panjang. Nah, kita harus tahu nih, ruas garisnya yang mana ya? Atau ruas garis itu kan disebut sisi. Jadi, sisinya yang mana ya? Nah, kita lihat ya. Nah, ini di bagian kiri. Lalu di bagian kanan dan atas dan bawah. Ya, itu yang disebut ruas garis atau sisi. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi ya bangun datar yang lainnya. Perhatikan kelompok bangun datar berikut. Nah, lihat ya. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Kita harus tahu ya nama-nama bangun datar yang tersedia ini ya. Lalu ini bangun datar belah ketupat. Lalu ini adalah bangun datar jajar genjang. Dan terakhir ini adalah bangun datar persegi. Ya. Kita harus tahu ya nama-nama bangun datarnya ya. Pada bangun datar di atas terdapat 4 ruas garis. Ya, jadi bangun datar di atas semuanya memiliki 4 ruas garis atau disebut juga 4 sisi. Sekarang kita lihat yang memiliki 3 ruas garis. Nah, ini dia. Bangun datar segitiga sama sisi. Lalu ini bangun datar segitiga siku-siku. Dan ini adalah bangun datar segitiga sama kaki. Nah, bangun datar di atas ini memiliki 3 ruas garis atau memiliki 3 sisi. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik gambar ini ya. Kita dari gambar ini nanti bisa tahu di mana letak sisi, di mana letak sudut, dan di mana letak titik sudut. Kita perhatikan baik-baik ya, anak-anak. Ya, kita di sini belajar di mana letak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar. Tadi kita sudah tahu ya, sisi disebut juga dengan ruas garis. Pertemuan 2 ruas garis dapat membentuk sudut. Jadi sudut itu adalah pertemuan 2 ruas garis. Titik sudut biasanya disebut pojok bangun datar. Titik sudut bangun datar terletak pada pangkal sudut. Ya, kita perhatikan ya gambarnya. Ini adalah gambar bangun datar persegi panjang. Ya, ada titik A, B, C,
dan D. Kita lihat ya, di mana sih letak sisi dari bangun datar persegi panjang ini? Ya, ini dia letak sisinya. Di antara ruas garis A dan C. Lalu, sisinya juga ada di antara ruas garis B dan D. Lalu, sisinya juga ada di antara ruas garis A dan B. Dan terakhir, sisinya ada di antara ruas garis C dan D. Ya, ini ya anak-anak sisinya. Jadi, sisinya itu ada di antara garis AC, BD, AB, dan CD. Jumlah sisinya yaitu 4. Nah, sekarang kita perhatikan sudutnya ya anak-anak. Kita lihat yang pertama di titik A. Sudutnya ini. Nah, ini adalah sudut A. Kita lihat yang B. Nah, ini dia. Ini adalah sudut B. Kita lihat yang C. Ini dia letak sudut C. Dan yang terakhir kita lihat di D. Ini dia sudut D. Nah, ada berapa jumlah sudutnya? Ya, benar, ada 4. Sekarang kita lihat letak titik sudutnya. Kita lihat dari yang A ya. Titik sudutnya ini dia. Ya, titik sudutnya yang bulat di pangkal atau pojok bangun datarnya. Lalu yang B, titik sudutnya. Ya, ini dia. Yang C, iya, ini dia. Dan yang D di sini. Jadi, jumlah titik sudutnya ada 4. Ya, jadi tadi sudutnya ada 4 dan titik sudutnya ada 4 juga. Maka, bangun datar persegi panjang mempunyai sisi 4, sudut 4, dan titik sudut 4. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah tahu kan di mana letak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar? Ya, semoga kalian sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita harus tahu nama-nama bangun datar dan berapa sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Kita lihat pertama gambar ini. Nah, kira-kira dari gambarnya kita bisa tahu berapa sisinya, berapa sudutnya, dan berapa titik sudutnya ya anak-anak. Siapa yang bisa? Ya, benar sekali. Kalau kita sudah bisa menentukan di mana sisinya, di mana sudutnya, dan di mana titik sudutnya, maka kita bisa tahu ini namanya apa. Ya, ini namanya bangun datar segi 5. Kenapa disebut bangun datar segi 5? Karena memiliki sisi sebanyak 5, sudutnya ada 5, dan titik sudutnya juga ada 5. Maka ini disebut bangun datar segi 5. Ya, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ya, ini dia. Pasti semua sudah tahu ini adalah bangun datar ya persegi. Kenapa? Karena panjang dan lebarnya sama ya. Sama, dia tidak punya lebar ataupun panjang karena panjang dan lebarnya sama. Nah, kita lihat sisinya. Ya, sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Bisa ya anak-anak? Dan yang terakhir kita lihat gambar ini. Kira-kira berapa sisi sudut dan titik sudutnya anak-anak? Wah, hebat! Pintar sekali kalian. Jadi, bisa kita namakan ini adalah bangun datar ya segi 6.
Kenapa? Karena sisinya ada 6, sudutnya ada 6, dan titik sudutnya juga ada 6. Nah, ini ya anak-anak, bangun datarnya yang sudah kita ketahui, sisi, sudut, dan titik sudutnya ada berapa. Semoga kalian semua bisa mengerti ya anak-anak. Demikian penjelasan dari Bu Rini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.